Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Izin memperkenalkan diri, saya Nurul Sofiana dari Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Ahmad Yani. Izin mempresentasikan hasil penelitian dengan judul efek madu rambutan dalam menurunkan kadar glukosa darah tikus yang diinduksi streptozotosin dibandingkan dengan rutin. Didata bahwa angka DM di dunia ini sangat tinggi menurut lembaga-lembaga dunia seperti International Diabetes Federation dan World Health Organization. Didata bahwa terdapat 9,3% usia 20-79 tahun menderita DM di tahun 2019 dan hal ini akan meningkat, angka ini akan meningkat di tahun 2030 dan 2045. Juga didata bahwa Indonesia ini ada di peringkat ke-7 angka DM tertinggi di dunia. Riskesdas 2018 mendata angka DM di Indonesia meningkat dari tahun 2013 ke 2018, yaitu dari angka 6,9% menjadi 8,5%. Terapi DM diketahui ada non-farmakologi dan farmakologi, di mana terapi farmakologi ini memiliki beberapa efek samping, sehingga dewasa ini masyarakat lebih senang menggunakan bahan alami sebagai terapi terhadap DM. Salah satu bahan alami yang dapat digunakan untuk terapi DM adalah madu rambutan, yang diketahui memiliki 200 kandungan, salah satunya adalah flavonoid golongan rutin sebesar 130,02 mikrogram per mililiter. Madu rambutan sendiri diketahui sebesar 0,5 gram per kilogram berat badan dapat menurunkan kadar glukosa darah pada tikus yang diinduksi aloksan. Kemudian juga menurut penelitian rutin sebesar 50 mg per kilogram berat badan dapat menurunkan kadar glukosa darah dan meregenerasi pankreas tikus yang diinduksi streptozotosin. Oleh karena itu, peneliti ingin menggunakan rutin yang sudah jadi sebagai pembanding dari flavonoid rutin yang ada di dalam madu rambutan. Untuk rancangan penelitian yang digunakan adalah eksperimental laboratorium dengan pre and post test only control group design dengan objek penelitian berupa tikus Ratus norvegicus dan bahan penelitian yaitu madu rambutan yang diperoleh dari Pusbahnas Bogor, juga rutin yang diperoleh dari perusahaan Sigma. 24 tikus galur wistar akan diaklimatisasi dahulu selama 7 hari dan diberikan makan pelet standar juga minum standar dan ditimbang berat badannya. Kemudian 6 tikus akan dipisah sebagai kontrol negatif dan diberikan pakan minum standar. Kemudian sisanya akan menjadi kelompok kontrol positif dan kelompok perlakuan yang akan diberikan diet tinggi lemak selama 14 hari. Di hari ke-15 nanti kelompok ini akan diinduksi streptozotosin dan ditunggu 3 hari. Kemudian baru keempat kelompok akan dicek glukosa darahnya menggunakan metode GOD-PAP setelah 12 jam tikus puasa. Setiap kelompok dibagi menjadi 6 ekor tikus di dalam setiap kelompok. Kelompok kontrol negatif akan diberikan pakan standar dan minum standar sampai akhir penelitian, begitupun kelompok kontrol positif. Kemudian kelompok perlakuan 1 akan diberikan madu rambutan dosis 500 mg per kilogram berat badan selama 14 hari, dan kelompok perlakuan 2 akan diberikan rutin dengan dosis 50 mg per kilogram berat badan selama 14 hari. Kemudian kadar glukosa darah akan dicek setelah 12 jam tikus puasa dengan metode GOD-PAP setelah perlakuan ini. Kemudian untuk pengambilan darahnya sendiri dilakukan dari vena ekor tikus dan eutanasia tikus sendiri dilakukan dengan ketamin. Lalu dilakukan analisis statistik. Statistik analisis yang digunakan adalah uji T-dependen, kemudian one way ANOVA dan juga post-hoc Duncan. Untuk etik penelitian didapat dari Komisi Etik FK-Unpad dengan nomor terlampir. Tempat penelitian yaitu di Laboratorium Biokimia FK Unjani dan Laboratorium Farmakologi FK-Unpad di bulan September 2020 hingga Februari 2021. Berikut adalah hasil dan pembahasan. Berdasarkan uji T-dependen didapatkan bahwa baik madu rambutan maupun rutin dapat menurunkan kadar glukosa darah tikus yang diinduksi streptozotosin. Dilakukan uji one way ANOVA, dilanjutkan post-hoc Duncan, dapatkan hasil bahwa kelompok rutin, kelompok kontrol negatif, dan kelompok madu rambutan berada dalam satu subset. Ini artinya bahwa
baik kelompok madu rambutan maupun kelompok rutin dapat menurunkan kadar glukosa darah hingga ke nilai normalnya. Tapi jika dilihat kembali dari uji dependen, selisih penurunan kadar glukosa darah pada madu rambutan lebih besar daripada pada rutin. Maka madu rambutan ini memiliki efek penurunan kadar glukosa darah yang lebih baik daripada rutin. Hal ini dapat terjadi karena madu rambutan memiliki beragam kandungan dan juga beragam mekanisme dalam menurunkan kadar glukosa darah dibandingkan rutin. Di antaranya, fruktosa pada madu rambutan ini memiliki efek hipoglikemik, kemudian zinknya pada madu rambutan akan meningkatkan sekresi insulin, lalu flavonoid, vitamin C, dan tokoferol yang merupakan golongan antioksidan akan mengurangi stres oksidatif dan mengurangi perburukan sel beta pankreas. Kemudian asam fenolat pada madu akan melindungi sel beta pankreas. Kemudian rutin melalui 3 mekanisme, yaitu meningkatkan ambilan kalsium intraseluler sehingga meningkatkan eksositosis vesikel berisi insulin, yang akhirnya meningkatkan kadar insulin darah dan menurunkan kadar glukosa darah. Lalu mekanisme yang keduanya yaitu gugus karboksil pada rutin akan menghelat logam Fe dan mencegah di jalur autooksidasi glukosa. Dan terakhir, transfer ion H+ atau elektron yang dilakukan oleh rutin akan menghambat reaksi inisiasi radikal bebas. Didapatkan kesimpulan bahwa madu rambutan pada dosis 500 mg per kilogram berat badan dan rutin pada dosis 50 mg per kilogram berat badan dapat menurunkan kadar glukosa darah tikus yang diinduksi streptozotoksin hingga ke nilai normalnya. Tapi madu rambutan ini dapat menurunkan kadar glukosa darah lebih baik daripada rutin karena mekanismenya yang lebih beragam. Sekian, terima kasih.